Izinkan karena ini udah bisa dimulai. Bisa. Ya, makanya kita mungkin bisa mulai sambil menunggu yang lain. Pak Kuku sebagai pembina sudah siap dan pemateri sudah siap juga. Baik. Pak Ketua Dewan Pembina izin untuk memulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya pun. Ya pun. Selamat pagi peserta sharing session semua. Ngomong apa? Yang terhormat Dewan Penasihat DPW IK Mega Provinsi Lampung, Dewan Pembina DPW IK Mega Provinsi Lampung, Ketua DPW IK Mega Provinsi Lampung, dan pemateri kita pada kegiatan sharing session hari ini, dan juga keluarga besar IK Mega serta pegawai BMKG di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan Zoom pada hari ini. Selamat pagi, semangat pagi, dan semoga pagi ini menjadi berkah untuk kita semua. Selamat datang di sharing session DPW IK Mega Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada hari ini, 2 Maret 2022, dan akan segera kita mulai. Izinkan saya, Nabila Kenita Arfi, untuk menjadi pemandu pada acara hari ini. Peserta sharing session sekalian, acara hari ini bertema menulis sebagai seorang meteorologis, dan tips menulis artikel atau buku bertema cuaca. Kita akan kedatangan Mas Richard Mahendra Putra, seorang penulis muda dari Pusat Meteorologi Penerbangan, untuk menjadi pembicara pada hari ini. Nah, untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui fitur chat pada Zoom ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya ingin mengundang Ketua Dewan Pembina DPW IK Mega Provinsi Lampung, Bapak Kukuh Ribudianto MSI, untuk kiranya dapat menyampaikan pengarahan dan pembukaan sharing session. Kepada Bapak Kukuh, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Kendita, Mbak MC, yang terhormat Ketua IK Mega Lampung dan jajarannya, yang terhormat Mas Richard. Richard apa Richard? Richard. Mas Richard Mahendra Putra ya. Terima kasih atas berkenannya menjadi narasumber. Yang terhormat teman-teman sekalian, baik di lingkungan yang berada di Lampung maupun di luar Lampung. Ini saya lihat ada beberapa yang dari luar Lampung. Terima kasih sudah mengikuti sharing session yang diselenggarakan oleh DPW IK Mega Provinsi Lampung. Teman-teman sekalian, kegiatan ini merupakan suatu kegiatan IK Mega ya, yang kita dorong tentu dari DPP pusat, DPP ya, itu mendorong ada setiap provinsi itu ada kegiatan di setiap provinsi. Nah, alhamdulillah ini di bawah Mas Adi Saputra, Lampung sudah melakukan kegiatan ini sudah berapa kali ya Mas Adi ya? Alhamdulillah, apapun itu materinya, baik sharing session maupun materi-materi terkait keterampilan, terkait juga penelitian, itu kita dorong untuk diadakan, untuk diselenggarakan, sehingga pemahaman-pemahaman atau wawasan kita bertambah seiring dengan kesibukan kita melakukan pekerjaan yang secara rutin, itu saja ya. Alhamdulillah ini juga sebenarnya materi ini adalah menunjang juga operasional dari BMKG. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada teman-teman sekalian.
Mungkin itu tidak berpanjang lebar, mungkin nanti saya akan mematikan kamera karena ada kegiatan di bawah. Saya izin, nanti kalau di bawah sudah selesai saya akan balik kembali. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Pak. Terima kasih kepada Bapak Kukuh Ribudianto MSI selaku Ketua Dewan Pembina DPW IKA Mega Provinsi Lampung atas pengarahan yang diberikan. Nah, sebelum kita masuk ke acara utama, saya bacakan dulu CV-nya Kak Richard biar kita lebih kenal. Untuk tempat tanggal lahir Kak Richard itu di Blitar 4 Januari 1994 dan sekarang bekerja di Pusat Meteorologi Penerbangan. Untuk pendidikan formal, Kak Richard menempuh SD di SDN 1 Wonorejo di Jawa Timur, lalu dilanjutkan di SMP 1 Wates, lalu di SMA 2 Kediri, dan lanjut ke Diploma 1 di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lalu S1-nya dilanjut ke Sarjana Terapan di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan lanjut kepada program Magister di Ilmu Fisika Universitas Indonesia. Untuk riwayat pekerjaan Kak Richard sendiri itu pada tahun 2013 hingga 2014 itu bekerja di Stasiun Meteorologi Perak 1 Surabaya. Lalu dilanjutkan pada tahun 2017 di Stasiun Meteorologi Tuban, Jawa Timur, dan sekarang bekerja di Pusat Meteorologi Penerbangan. Untuk tulisan dan publikasi Kak Richard sebenarnya udah banyak banget nih, udah hampir 50-an. Dan yang terakhir itu ada publikasi buku bertema meteorologi sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu Siklon Tropis di Indonesia dengan penerbit Pusat Meteorologi Publik BMKG pada tahun 2018, sepenggal cerita penggawat cuaca iklim dan geofisika diterbitkan oleh PT Inkubator pada tahun 2017, dan Diary of Weather Observer itu diterbitkan oleh SMKG pada tahun 2017. Nah, untuk selanjutnya, peserta semua, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita masuki acara inti sharing session dengan pembicara kita, Mas Richard Mahendra Putra. Selamat pagi, Mas Richard. Selamat pagi. Nah, saya tahu nih Mas Richard ini sudah menulis sejak di SMKG ya, Mas ya. Ada hampir 50 tulisan, itu baik publikasi ilmiah, di koran, ataupun publikasi lainnya. Nah, dengan pengalaman yang lama berhubungan dengan tulisan menulis ini, Mas, kami sangat mengharapkan bisa bercerita bagaimana kita sebagai seorang meteorologis dapat membuat sebuah tulisan dengan tema cuaca sehingga dapat dipahami oleh masyarakat itu. Nah, sekarang silakan Mas Richard untuk waktu dan tempatnya bisa Mas Richard ceritakan bagaimana pengalaman Mas Richard terjadi. Baik, terima kasih. Edita, saya izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kukuh dan Bapak Ibu pengurus IKA Mega, terutama DWP IKA Mega Provinsi Lampung, yang sudah berkenan mengundang saya pada acara sharing session kali ini. Kemudian yang saya hormati juga seluruh peserta sharing session pada kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan ini, pada dasarnya saya hanya ingin memberikan sharing pengalaman saja terkait tentang dunia kepenulisan. Nah, dunia kepenulisannya ini karena kita sebagai seorang meteorologis, jadi saya ingin sharing-sharing sedikit tentang bagaimana dan cara-caranya kita bisa menulis sebuah artikel, baik itu artikel ilmiah ataupun buku dengan tema cuaca. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa publikasi buku dan juga publikasi ilmiah yang lain oleh Mbak Dinta. Terima kasih. Dan ini perkenalan lagi, jadi sudah dijelaskan tadi nama saya Richard Mahendra Putra, sekarang saya di subbidang manajemen observasi meteorologi permukaan, jadi di bawah Pusat Meteorologi Penerbangan. Dulunya di Perak 1 Surabaya, pindah ke Tuban, dan sekarang di Pusat. Kemudian, untuk
kenangan Lampung, kan ini yang undang dari kami, dari saya itu kan dari ITBP Kamega Lampung. Jadi dengan Lampung itu ada sedikit kenangan juga memorinya. Jadi ketika saya masih taruna dulu tingkat 3 kalau tidak salah tahun 2016, ini kelas saya kebetulan PKL-nya itu di Lampung, jadi berhenti sama di Panjang selama seminggu. Jadi pengalaman tersebut juga cukup berkesan pada tahun 2016. Kemudian 3 bulan yang lalu, atau pada bulan Desember 2021, kami dari pusat juga ditugaskan untuk melakukan verifikasi dan evaluasi pengamatan permukaan. Jadi kita mengunjungi 3 stasiun meteorologi Lampung, Maritim Lampung, dan juga Stasiun Lampung. Jadi untuk Bapak Ibu yang dari Lampung, kita bertemu lagi di sesi yang berbeda. Semoga tidak bosan dengan saya lagi. Nah, terima kasih untuk kehadirannya. Nah, kemudian untuk beberapa artikel ilmiah yang mana tadi sudah dijelaskan, itu saya sudah upload juga. Ini beberapa tulisan ilmiah yang ada, yang pernah saya buat sebelumnya. Baik itu dari yang masih sangat sederhana, seperti contoh analisis hujan lebat atau analisis sebuah kondisi ekstrim. Terus kemudian berkembang lagi dengan pembuatan artikel ilmiah terkait dengan pemanfaatan metode untuk membuat output tertentu, lalu sampai yang terakhir adalah tentang artificial intelligence. Itu semua sudah saya upload di akun akademia, bisa dibaca dan juga di-download untuk referensi bacaan. Ini untuk yang kedua. Nah, seperti yang diceritakan tadi, untuk buku dengan tema meteorologi, alhamdulillah sampai sekarang baru sudah ada 4 yang sudah statusnya terbit, yaitu yang pertama adalah mengenal cuaca tahun 2015 dari PT Bina Ilmu, kemudian tahun 2017 dari STNKG, Jaring Operator Observer, kemudian di tahun yang sama dari PT Inkubator tentang sepenggal cerita penggawa iklim cuaca dan geofisika, dan terakhir dari Pusmet Publik tentang siklon tropis di Indonesia. Jadi nanti saya akan ceritakan semua proses bagaimana buku tersebut hingga bisa terbit itu. Selain itu juga beberapa kali saat masih statusnya taruna itu membuat sebuah tulisan opini yang bertema meteorologi. Ini sekitar 12 kalau tidak 12 artikel yang mana itu dimuat di koran, baik itu koran di nasional ataupun lokal. Jadi nanti saya juga akan sharing bagaimana ceritanya kok bisa sampai nulis ini terus bisa terbit dan apa saja yang didapatkan dan caranya bagaimana. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ini untuk wawasan saja bagi seluruh peserta pada kali ini. Jadi ini adalah buku, 2 buku saya yang kebetulan alhamdulillah masuk di Gramedia dan toko buku besar lainnya. Ini untuk gambaran. Nanti saya akan sharing bagaimana teknis kita bisa membuat, misal kita sudah punya tulisan gitu. Kita akan bagaimana agar bisa tulisan tersebut masuk di toko buku besar, contohnya Gramedia ataupun Tokama dan lain sebagainya. Nanti juga saya akan sharing terkait hal tersebut. Nah, kemudian ini ada beberapa buku dan tutorial yang mana statusnya ini tidak diterbitkan gitu, atau belum dipublikasikan dan tidak memiliki legalitas. Ini hanya sekedar saya menulis untuk membuat resume dari apa hal yang saya pelajari. Misalkan contoh dari ketika belajar di kelas, kemudian ketika diskusi dengan teman, ataupun ketika pelatihan tentang meteorologi. Jadi saya tulis dan membuatnya menjadi buku. Jadi agar bisa dibaca oleh orang lain juga. Dan terakhir, ini kesibukan saya selain bekerja untuk saat ini adalah sebagai content creator YouTube yang mana berhubungan dengan cuaca juga, tapi lebih pada persiapan Olimpiade Sains Bumi. Nah, itu tadi adalah perkenalan singkat dari saya. Kemudian outline dari sharing diskusi kali ini ada beberapa. Kemudian yang pertama, sebenarnya apa sih tujuan dan alasan kita itu menulis gitu. Kemudian jenis-jenis produk tulisan itu seperti apa. Lalu apa saja yang dibutuhkan. Jadi sebelum kita menulis kita harus mempersiapkan hal-hal ini. Lalu kendalanya apa yang biasa dihadapi penulis, termasuk saya sendiri. Lalu ada sharing 4 tema. Yang pertama sharing ketika menulis artikel ilmiah tentang cuaca, kayak tadi.
yang penelitian-penelitian tadi. Kemudian sharing menulis buku yang masuk di Gramedia. Ini untuk gambaran aja, siapa tahu nanti di ke depan ada para audiens ini yang sampai bisa membuat buku dan ingin menerbitkan buku itu di penerbit besar dan masuk di Gramedia. Baik itu tentang buku cuaca ataupun yang tidak, nanti saya coba sharing di situ. Lalu bagaimana menulis artikel di koran, artikel cuaca di koran, dan terakhir adalah sharing pengalaman tentang penulisan buku yang bertema cuaca. Nah, sekarang sebelum kita menulis itu, kita harus tentukan dulu sebenarnya untuk apa kita menulis. Nah, manfaat menulis itu banyak. Nah, salah satunya kita bisa mendapatkan royalti atau uang atau kompensasi dari apa yang kita tulis. Misalkan kita menulis buku gitu. Ketika buku itu terjual, kita pasti mendapatkan keuntungan sekian persen dari buku yang terjual tersebut. Nah, kemudian ada juga orang yang menulis itu, dia tujuannya ingin terkenal gitu, dia dikenal banyak orang gitu. Itu juga ada. Ada juga yang ingin mendapatkan relasi yang luas. Jadi pertemanannya menjadi cukup luas dan juga berteman dengan orang-orang yang juga terkenal gitu. Ada yang seperti itu. Nah, kita harus tentukan dahulu sebelum kita menulis itu. Untuk apa kita menulis itu? Nah, kalau bagi beberapa penulis, itu kebahagiaan dari menulis itu tidak hanya dari royalti saja, tapi sebuah kalimat testimoni dari pembaca tentang manfaat dari tulisan kita, itu lebih mampu memberikan rasa bahagia yang luar biasa. Nah, jadi seperti apa tujuan kita menulis itu harus kita tentukan dahulu. Nah, misalkan untuk yang kanan ini adalah testimoni dari salah satu junior saya. Dia tidak sengaja pergi ke Gramedia, melihat buku Saat Tuhan Berkata Tunggu, dan dibaca ternyata penulisnya adalah dari SDNKG. Terus dia bilang, terima kasih untuk inspirasi dan motivasi dengan karya tulis yang luar biasa. Dan ini testimoni dari teman yang ketika membaca resume-resume yang sudah saya buat tadi, terima kasih sudah berjasa membuat resume selama 6 semester ini. Lalu ini ada ketika saya pertama kali mempublish artikel ilmiah populer di koran, tiba-tiba ada yang ngechat saya di Facebook, baca Bali Pos hari ini ada tulisan di Kisnama, ternyata ketemu. Nah, jadi banyak yang kita tidak sadari ketika kita menulis sesuatu itu, meskipun sebenarnya itu biasa, itu bagi orang-orang tertentu itu bermanfaat gitu. Misalkan kayak contoh tutorial itu meskipun simpel-simpel itu banyak orang yang tidak tahu dan ketika membaca itu merasa bermanfaat dan seperti itu. Jadi manfaat menulis itu banyak, terutama untuk bisa membantu teman-teman yang lain. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu kita tujuannya untuk menulis apa gitu. Misalkan menulis buletin atau menulis artikel populer dan lain sebagainya, kita tentukan jenis artikel apa yang kita ingin tulis gitu. Apakah fiksi seperti contoh novel, cerpen, dan ilmiah. Nah, contoh jurnal, penelitian, buku, dan lain sebagainya. Kalau artikel ilmiah ini, dia lebih membutuhkan effort yang besar gitu. Kita harus mengumpulkan referensi-referensi, dan ketika melakukan penulisan, kita harus mematuhi pakem atau aturan-aturan, misalkan setiap kalimat harus ada referensi dari jurnal atau penelitian yang ada, dan lain sebagainya. Atau kita lebih ringan, yaitu artikel ilmiah populer. Jadi ilmiah tapi bersifatnya populer. Kalau ilmiah kan dia penelitian dan untuk kalangan researcher atau peneliti atau saintis gitu. Kalau ilmiah populer itu lebih pada kita berikan pengetahuan kepada masyarakat, seperti contoh opini di koran, kemudian buletin meteorologi, biasanya kan dari stasiun-stasiun bikin buletin gitu. Nah, itu juga masuk di artikel ilmiah populer. Lalu bisa juga tutorial bagaimana mengolah data satelit, bagaimana mengolah data radar, dan lain sebagainya. Dan terakhir tentang umum. Kalau artikel umum ini biasanya tema-tema yang luas dan bisa dibaca oleh semua kalangan. Contohnya motivasi, Islami, dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita menulis, kita harus tentukan dulu artikel apa yang akan kita tulis. Karena langkah-langkah yang harus disiapkan itu beda-beda. Misalkan kita ingin menulis artikel ilmiah,
Berarti kita harus mengumpulkan jurnal-jurnal referensi yang mana sesuai dengan tema kita, yang itu nanti akan disitasi atau dimasukkan statementnya di penelitian ilmiah kita, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita sudah menentukan tujuan artikel kita apa, lalu kita butuh ini untuk menulis gitu. Kita butuh semangat, yang jelas. Lalu motivasi dan juga time management. Ini sangat penting ini time management. Kita harus bisa membagi waktu kapan kita menulis, kapan kita mengerjakan kerjaan rutin, kapan kita melakukan hal lain, itu harus benar-benar dibagi. Karena kalau kita tidak menyempatkan waktu untuk menulis, maka kita tidak akan menghasilkan sebuah tulisan. Karena menulis itu membutuhkan effort dan juga menguras pikiran sekali. Jadi time management juga perlu. Lalu lingkungan yang mendukung. Jadi kita juga perlu memiliki lingkungan-lingkungan yang mana mensupport kita. Dan misalkan kita sudah membuat karya, terus kita minta teman-teman kita untuk membacanya dan memberikan masukan. Gitu. Lalu sasaran jenis artikel. Ini seperti yang tadi, apakah kita sasarannya itu membuat artikel ilmiah populer, kemudian fiksi, motivasi, dan lain sebagainya. Lalu mencari referensi, kemudian setelah kita dapatkan referensi, kita mencoba memulai untuk menulis. Tulis saja, tidak usah terlalu dipikir, yang penting ditulis saja. Dari kertas kosong, halaman kosong itu ada tulisannya. Nanti kita editing setelah selesai. Apapun yang ada di pikiran kita tulis di kertas tersebut. Dan yang terakhir yang cukup penting adalah jangan menyerah. Jadi misalkan lebih blank gitu, itu kita baca-baca referensi lagi aja biar dapat wawasan harus menulis apa. Nah, kemudian setelah kita dapat apa yang harus kita berikan, apa yang harus kita punya untuk menjadi penulis, ini adalah beberapa kendala. Kendala pertama adalah malas membaca. Nah, kalau kita ingin menulis, baik itu menulis apapun, menulis jurnal, menulis koran, menulis buletin, dan lain sebagainya, kalau kita tidak membaca, maka kita tidak memiliki inspirasi. Jadi malas membacanya adalah problem paling besar. Gitu. Nah, karena malas membaca ini, kita tidak memiliki pengetahuan dan juga tidak punya referensi. Misalkan kita dikasih tugas oleh atasan, kemarin ada kejadian hujan es, gitu misalnya. Terus coba kamu buat satu halaman aja gitu, berapa ratus kata tentang hujan es untuk masyarakat. Gitu. Kalau kita malas baca, kita bingung urutannya, kita harus memberikan apa dulu, terus penjelasannya apa, terus akhirnya seperti apa gitu. Tapi dengan kita membaca, kita bisa tahu polanya. Misalkan kita baca artikel hujan es yang ditulis oleh orang lain. Oh ternyata urutan pertama itu menyebutkan ini, misalkan kejadiannya di sini. Nah, kita bisa adaptasi itu di tulisan kita. Nah, kemudian problem yang lain itu adalah takut gagal, takut ditolak. Nah, ini ada studi kasus kalau kita ingin mengirimkan tulisan kita. Misalkan contoh kita ingin mengirimkan tulisan kita di koran. Kita takut gagal, takut ditolak, kurang percaya diri. Nah, itu juga problem. Kemudian tidak sabar dengan proses. Nah, untuk mendapatkan hasil tulisan yang bisa sampai diakui, itu membutuhkan proses yang tidak gampang. Dan beberapa orang ketika dia tidak sabar, itu dia sudah menyerah gitu, gampang menyerah. Ketika gagal, ya udah, saya nggak cocok memang jadi penulis, nggak bisa seperti itu. Jadi kita butuh semangat dan juga motivasi yang lebih untuk bisa menjadi seorang penulis. Nah, sekarang ini adalah beberapa sharing dari cerita yang sudah pernah saya lakukan di beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau produktivitas saya itu semakin kesini itu semakin berkurang karena memang kesibukannya sudah berbeda. Ketika di STNKP itu masih bisa meluangkan banyak waktu untuk membaca, untuk menulis dan lain sebagainya. Kalau sekarang sudah sedikit berkurang gitu. Nah, ini adalah sharing beberapa cerita yang pernah saya lakukan di saat masih aktif menulis dulu. Nah, untuk yang pertama tentang sharing tentang artikel ilmiah. Jadi kepenulisan yang mana berhubungan dengan artikel ilmiah tentang meteorologi. Pada dasarnya artikel ilmiah tentang meteorologi ini tidak harus susah dan sebenarnya. Jadi tergantung dari apa yang kita tuju. Gitu. Karena artikel ilmiah kan harus dipublikasikan. Nah,
Jadi kita harus tentukan kita mau publikasi di mana, apakah di buletin atau di jurnal atau di konferensi dan lain sebagainya. Dan setiap tujuan dari publikasi artikel ilmiah tersebut itu memiliki kesulitan masing-masing. Gitu. Misalkan di jurnal A gitu, itu lebih susah dibandingkan di jurnal B karena dampak faktornya itu lebih besar dan lain sebagainya. Nah ini adalah kita sekedar sharing saja. Jadi untuk pertama kali saya membuat tulisan artikel ilmiah itu tahun 2015. Itu ada event seminar fisika di Universitas Negeri Semarang. Itu ada salah satu fisika kebumian gitu temanya. Jadi saya belum pernah sekalipun ikut kegiatan itu dan saya iseng saja membuat tulisan dan tulisannya pun juga sangat sederhana, hanya analisis hujan lebat gitu. Dan ini pasti semua orang BMKG sudah bisa membuat seperti ini. Nah, karena ini benar-benar baru pertama kali dan saya juga nggak pede apakah tulisan seperti ini bisa masuk lah, bisa dipublikasikan lah di event seperti ini karena masih buta, benar-benar buta gitu. Ya udah iseng aja lah. Jadi dan alhamdulillah masuk dan terpilih dan presentasi di sana lalu dipublikasikan dalam prosedur kegiatan Seminar Nasional Fisika ini. Jadi itu yang pertama kali itu benar-benar artikel yang masih sangat sederhana. Gitu. Nah kemudian ini masih sangat mudah dan juga bayar gitu. Jadi event-event itu banyak, event ilmiah yang mana kita bisa masuk itu banyak. Nah tapi ada yang eventnya itu gratis, yang kita cukup memasukkan artikel kita presentasi, terus dipublikasikan, selesai. Ada yang seperti itu, ada yang eventnya itu harus bayar, contohnya ini bayar berapa ratus ribu gitu. Jadi kita ikut, kita membuat tulisan, kita harus bayar untuk mendukung kegiatan seminar ini, karena ini kegiatannya seminar. Nah, seperti itu. Jadi ini masih mudah dan saya harus mengeluarkan uang untuk bisa mempublikasikan dalam kegiatan ini. Nah, kemudian berlanjut di tahun yang sama, di kegiatan yang berbeda, ini kegiatan internasional, ini juga pertama kali mengikuti kegiatan yang bersifat internasional, dan ini juga bayar, sekitar berapa ratus ribu, hampir sejuta ya. Karena tujuannya ya untuk itu aja, untuk cari pengalaman gitu, cari pengalaman, terus cari teman dan wawasan gitu. Dan penelitian yang dibuat pun juga simpel ini hanya simulasi gelombang yang mana diverifikasi dengan data altimeter kalau nggak salah. Jadi hanya simpel juga. Kemudian berlanjut ketika menulis lagi di lomba di UGM, itu juga bayar juga. Jadi beberapa tulisan saya yang meskipun banyak itu, jadi banyak yang bayar, nggak semuanya gratis gitu. Jadi saya harus memberikan beberapa rupiah lah istilahnya, beberapa tabungan untuk bisa mempublikasikan karya saya dalam event tersebut. Nah, kemudian pertama kali event yang saya tidak perlu membayar itu adalah di STMKG, yaitu ketika acara HNG. Ini alhamdulillah tulisan saya kalau di sini udah agak rumit, ini sudah harus running WRF kalau tulisan saya. Jadi dari yang sangat simpel kemudian sudah mulai rumit di running WRF ini itu gratis, alhamdulillah dipublikasikannya juga gratis, nggak perlu bayar. Lalu ini juga gratis tahun 2016 dari Seminar Nasional Sains Atmosfer. Ini saya tulisannya adalah tentang estimasi hujan dengan menggunakan satelit. Sudah mulai rumit juga. Di sini juga lagi menjadi di UGM dan ini bayar. Jadi rata-rata kalau seminar atau konferensi ilmiah yang diselenggarakan kampus itu rata-rata bayar. Tidak semua, tapi rata-rata sebagian umum itu bayar. Kemudian ini di STMKG gratis tahun 2017, ini tentang WRF juga, dan alhamdulillah menjadi best presenter di tema yang saya ikuti. Lalu kemudian ini di 8, ini gratis tahun 2018, kemudian ini di Malaysia, jadi karena teman saya ada yang kuliah di sana, nge-share ada event ilmiah yang bisa diikuti, coba ikutin ini, tapi bayar. Ini cukup besar ini karena saya harus beli tiket pulang pergi, terus harus nginep di sana juga, terus belum biaya publikasinya di sini juga, ini cukup besar. Lalu ini di BMKG tentang konferensi satelit, ini gratis, alhamdulillah. Lalu kemudian ini di ITB tahun 2018 gratis, kemudian ini
adalah saat saya S2. Jadi ketika S2 itu ada kewajiban untuk publikasi ilmiah di event internasional yang terindeks Scopus. Dan ketika kita ikut event yang terindeks Scopus, itu biaya event ketika kita presentasi dan biaya ketika publikasi dari tulisan yang kita buat itu besar. Ini kalau nggak salah berapa juta gitu. Tapi alhamdulillah karena saya ini tujuannya untuk kampus, jadi dibayarin oleh kampus saya. Dibayarin dosen dari dana kampus yang memang untuk dana riset. Dan terakhir adalah ini Seminar Nasional Sains Atmosfer lagi, kemudian di JTMAS sama di CCC di Solo, dan terakhir ini yang di ID dari Pusat Meteorologi Publik. Ini juga gratis, alhamdulillah. Nah sekarang tipsnya gini, jadi dari seluruh yang pernah saya lakukan tadi, kita untuk menulis artikel ilmiah cuaca itu intinya adalah yang paling penting menurut saya ya, kalau kita hanya PMG gitu kan, kita bukan peneliti gitu. Itu kita harus ingat bahwa kita itu bukan peneliti. Kalau kita menulis artikel ilmiah sebagai peneliti atau sebagai saintis atau akademisi, itu lumayan berat loh, cukup berat lah. Harus benar-benar effort. Kita harus mencari referensi yang lalu, membuat sebuah modifikasi dari metode ataupun membuat rumus baru dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menulis artikel ilmiah yang mana kita hanya seorang PNG, itu bisa saja misalkan membuat sebuah analisis dari sebuah kejadian ekstrim dengan menggunakan data remote sensing, misal gitu. Itu sudah cukup itu. Kalau kita sebagai peneliti itu pasti akan bicara mana keterbaruannya, metodenya ini apa keunggulannya, akan seperti itu. Tapi kalau kita sudut pandangnya, aku cuma ingin membuat artikel ilmiah yang mana berhubungan dengan meteorologi dan aku publikasikan di sebuah penerbit ini gitu. Itu kita akan lebih mudah gitu. Tidak terlalu susah. Nah, kemudian ini prinsip yang saya anut, kita tidak harus menulis artikel ilmiah di jurnal. Nah, karena kita bukan peneliti, kita tidak ada kewajiban untuk membuat artikel ilmiah di jurnal. Berbeda dengan ketika kita menjadi profesional peneliti, kita ada di target apa namanya HKM atau apa gitu, target 1 tahun harus publikasi di indeks jurnal dengan indeksitas sekian, di Scopus harus sekian gitu. Itu ada target. Tapi kalau kita sebagai PMG itu kan istilahnya sunnah lah kalau membuat artikel ilmiah ini. Ketika dibuat maka akan mendapatkan nilai, misalkan nilai bab sekian, mempublikasikan penelitian di bidang meteorologi, klimatologi dan fisika nilai sekian. Dan itu cukup signifikan kalau untuk dinilai bab misalnya itu. Nah kemudian untuk yang memang tidak ingin mengeluarkan uang, cari event yang gratis. Jadi banyak. Kita bisa mendapatkan event-event itu banyak, baik itu di internet ataupun di grup ataupun di Instagram gitu. Banyak event yang gratis itu. Biasanya gratis ini adalah dari lembaga-lembaga kayak contoh Papan, itu setiap tahun pasti membuat acara tentang cuaca dan gratis. Misalkan Seminar Nasional Sains Atmosfer itu dari DSTA. Lalu Sinas Indraja itu dari Puswatja atau Pusat Penggerak Jauh Papan. Biasanya mereka membuat event dan kita sebagai meteorologis bisa membuat tulisan di sana dan gratis. Ya. Nah kemudian perbanyak referensi serupa. Jadi kita harus baca referensi yang ingin kita tulis, artikel ilmiah yang kita tulis. Jadi misalkan kita ingin menulis artikel ilmiah kejadian hujan es, gitu. Analisis hujan es atau prediksi hujan es dengan radiosonde, misal gitu. Jadi kita perbanyak referensi yang serupa. Oh ternyata penelitian yang lalu dilakukan di sini, metodenya gini, hasilnya gini, dan lain sebagainya. Lalu setelah kita baca referensi yang ada, kita diamati, tiru, modifikasi. Diamati bagaimana dia membuat pendahuluan, kemudian bagaimana dia mengolah datanya, bagaimana dia mengumpulkan data dukungnya, gitu. Lalu tiru dan modifikasi. Modifikasi bisa dilakukan dengan modifikasi lokasinya, modifikasi kejadiannya, dan lain sebagainya. Dan terakhir, silakan buat artikel ilmiahmu dan publikasikan. Jadi setelah kita melalui semua proses ini, kita buat aja dan publikasikan. Karena kalau kita tidak mempublikasikan, itu maka tidak ada effort, tidak ada manfaatnya gitu. Kita membuat sebuah artikel dan kita tidak publikasikan.
Nah, itu untuk yang tema pertama, sharing tentang saat membuat artikel ilmiah dan bagaimana tips-tipsnya. Nah, sekarang ini untuk gambaran umum saja, untuk pengetahuan umum, barangkali dari audiens di sini nanti ada yang memang berminat atau bercita-cita atau memang punya basic bakat menjadi penulis, tapi belum tahu prosedur bagaimana bisa menerbitkan buku di Gramedia. Ini hanya sharing saja, tidak berhubungan dengan metodologi. Jadi ya seperti yang diceritakan tadi, buku yang tentang motivasi, 2 buku, itu alhamdulillah masuk di Gramedia, yaitu Surat untuk Ayah dan Ibu dan Saat Tuhan Berkata Tunggu. Nah, sebelum kita mempublikasikan dari si buku tadi, baik itu buku motivasi ataupun buku cuaca ya, nanti saya juga akan sharing proses dari penerbitan buku cuaca ini. Sama aja konsepnya. Jadi penerbitan buku itu ada 2. Ada yang dia bersifatnya mayor, ada yang minor atau indie gitu. Jadi mayor itu adalah diterbitkan oleh penerbit besar. Contohnya yang di buku saya itu penerbitnya adalah Elekmedia Koputindo dari Elekmedia. Jadi besar. Kita tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk bisa mempublikasikan itu. Dan bahkan ketika kita berhasil mempublikasikan itu, kita mendapatkan royalti dari publikasi itu, setiap buku yang terbeli. Nah, bedanya itu kalau mayor. Nah, kalau kita menerbitkan minor, ini biasanya kita harus membayar ke penerbit tersebut. Jadi bisa skenario itu kita membuat tulisan, kita sudah jadi buku, misal 100 halaman gitu, terus kita kirim ke penerbit minor gitu misalkan. Nah, itu bisa kita ada biaya penerbitan, biaya syuting, biaya bikin cover, biaya penerbitan dan lain sebagainya berapa juta gitu. Itu juga bisa seperti itu. Nah, kalau penerbit mayor itu sekali cetak biasanya dia 1.000 sampai 2.000 eksemplar atau 2.000 piece lah, piece dari buku. Dan sistemnya itu adalah bagi hasil dari royaltinya. Dia sudah punya marketing sendiri. Jadi kayak contoh 2 buku tadi, kita nggak perlu pusing-pusing memikirkan bagaimana cara menjual itu karena sudah ada marketingnya, sudah disebarkan di seluruh toko buku seluruh Indonesia dan seluruh biaya tersebut ditanggung oleh penerbit. Nah, kekurangannya kalau kita ingin menerbitkan di mayor itu pengajuan naskahnya itu butuh waktu yang sangat lama, gitu. Bisa berbulan-bulan bahkan tahunan gitu. Dan setiap kali mencetak itu minimal 1.000. Dan penerbit mayor biasanya tidak memiliki kelas bimbingan menulis. Jadi dia memang sudah terkenal, sudah besar, nggak perlu membuat kelas bimbingan akan menarik orang untuk menerbitkan di sana. Gitu. Nah, beda dengan minor. Kalau minor itu biasanya kita harus membayar. Kita sebagai penulis harus membayar ke penerbit tersebut agar bisa diterbitkan. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa meminta buku tersebut cuma sekian eksemplar saja yang jumlahnya sedikit. Dan biasanya ada kelas bimbingan menulis. Nah, saya juga punya pengalaman menulis di penerbit minor ini. Nanti akan coba saya share. Ada sekitar 4 buku, tapi tidak saya ceritakan di CV tadi karena menurut saya penerbit minor ini bisa siapa aja gitu. Jadi dan kita harus mengeluarkan uang. Jadi cukup mudah, tidak sesulit ketika masuk mayor itu. Nah, tapi kekurangannya ini ketika kita masuk di penerbit minor itu skala penerbitannya itu kecil dan dia tidak masuk di toko buku. Jadi kita sebagai penulis harus berpikir sendiri bagaimana cara menjual si buku kita ini, misalkan kita ingin mendapatkan keuntungannya. Nah, tapi dia biasanya ada kelas akademisinya, dia ada pelatihan-pelatihannya gitu untuk menarik. Jadi skenario-nya si penerbit ini dia membuka kelas, terus orang-orangnya masuk ke sana dan menerbitkan buku di sana. Jadi kita masuk ke kelasnya itu sudah bayar, membuat tulisan dan publis di situ juga bayar. Gitu. Itu yang minor. Nah, ini yang pertama kali itu saya yang untuk awalan menulis ini salah satu penerbit indie juga, dia ada kelasnya gitu. Ketika saya coba iseng dan buku yang saya masukkan di itu yang sebagai kelas menulis itu adalah Bersahabat dengan Cuaca. Jadi ada di Facebook buka kelas menulis sampai buku terbit gitu kan, tertarik kan kita. Terus kirim di situ saya ingin membuat buku dengan judul Bersahabat dengan Cuaca. Isinya ini gitu. Karena ternyata buku tersebut
artikel tersebut atau buku tersebut bisa masuk dalam salah satu kursus itu. Nah, dan kita harus membayar untuk mengikuti kursus dan hingga buku terbit. Nah, kemudian saat saya kursus itu, jadi pembimbingnya itu adalah dari Ahmad Rifai Irfan. Ini salah satu penulis motivasi yang sangat terkenal. Buku yang paling terkenal adalah Tuhan Maaf Aku Sedang Sibuk. Ini kebetulan kemarin pas sebelum tahu saya tingkat 3 itu mengisi bedah buku di STMKG. Jadi sebelumnya tidak pernah bertemu dan tidak sengaja di kampus STMKG mengundang beliau, jadi bertemu secara langsung. Sebelumnya hanya via email saja. Nah, ini beberapa tulisan yang kita buat. Jadi penerbit Indi dari penerbit yang dia punya itu adalah Life is Never Flat, terus kemudian ada Tuhan Jangan Biarkan Aku Sendiri, sama You Are Not Alone, Allah is Always With You. Biasanya kalau seperti ini temanya tentang motivasi. Nah, sekarang bagaimana proses kok bisa di Gramedia itu tadi. Jadi dari kelas menulis tadi kita membuat satu grup yaitu Young Reader Club. Itu kita membuat terdiri dari 13 peserta, jadi membuat buku yang mana diterbitkan di Gramedia tadi. Untuk yang pertama, bukunya adalah tentang surat untuk ayah dan ibu, jadi motivasi untuk mencintai dari orang tua kita. Nah, itu untuk yang buku pertama. Untuk yang buku kedua adalah Saat Tuhan Berkata Tunggu. Nah, prosesnya sekarang gini, yang menjadi pertanyaan kan pasti bagaimana sih bisa melakukan itu gitu. Nah, caranya kalau teman-teman ingin menjadi penulis dan bisa masuk ke penerbit mayor atau penerbit besar, kita harus siapkan naskah lengkapnya dulu, judul, daftar isi, kemudian dan seterusnya, judul, daftar isi, covernya, kemudian tulisannya yang penting, berapa halaman, minimal 100 kalau nggak salah. Dan kalau sudah lengkap semua, itu tinggal dikirim ke penerbit. Sebenarnya caranya sesimpel itu. Nah, ini adalah contoh dari, kan kebetulan saya bukan koordinator dari 2 buku tadi. Koordinatornya salah satu teman saya, Mbak Dini namanya. Dia sudah menulis 39 buku kalau tidak salah, dan beberapa masuk di Gramedia. Saya tanya bagaimana cara mengirim atau membuat email yang mana itu bisa masuk ke Gramedia. Jadi cukup bikin seperti ini saja. Namanya siapa, terus judulnya apa, gendernya apa, target pembaca siapa, tebal halaman berapa, dan seterusnya, lalu dikirim. Nah, nanti biasanya dari penerbit besar tadi akan menghubungi kita. Oh, bukumu ditolak, bukumu diterima. Gitu. Nah, seperti tadi kekurangan kalau penerbit mayor ini, dia bisa berbulan-bulan, bahkan tahunan gitu. Dan ketika kita sudah mengirim di satu penerbit mayor, kita tidak boleh mengirim buku kita di penerbit yang lain, karena itu melanggar. Jadi dua-duanya diterima akan bentrok. Itu dia tidak sesuai etika kepenulisan lah. Jadi harus fokus di satu dulu. Kalau ditolak baru kita kirim ke tempat lain. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini adalah tips bagi teman-teman peserta di sini yang mana ingin atau bercita-cita membuat tulisan, membuat buku yang bisa diterima di penerbit mayor. Untuk yang pertama, perbanyak membaca buku yang diterbitkan di penerbit yang kita targetkan. Nah, karena apa? Biasanya satu penerbit itu dia fokus untuk tema-tema tertentu. Contohnya yang tadi, kuanta, media tadi, itu biasanya temanya motivasi, kalau itu tema Islami dan lain sebagainya. Kalau untuk tema pengetahuan itu biasanya ada lagi buku apa, penerbit Andi atau apa, itu biasanya pengetahuan. Jadi kita harus tahu kita buat di buku, misal buat buku apa gitu, buku cuaca, tapi kita kirimnya ke penerbit yang mana biasanya dia tentang agama gitu kan, kurang pas kan, nggak sesuai gitu dengan penerbitnya. Nah, yang kedua, kita harus memiliki lingkungan yang supporting gitu. Nah, kita misalkan ikut komunitas menulis. Kalau saya kebetulan ikut komunitas menulis, beruntung itu bisa masuk di Young Reader Club karena mengikuti komunitas menulis Best Author, lalu diajak masuk ke Young Reader Club itu, terus diajak kolaborasi menulis bersama. Nah, itu sangat signifikan. Nah, kemudian kalau kita masih pemula, kita buat saja buku antologi. Buku antologi itu adalah buku yang mana kumpulan dari banyak penulis. Jadi dari seluruh
buku yang sudah saya buat itu hanya satu doang yang saya nulis sendiri. Selain itu, bukunya adalah antologi, yaitu penulisnya banyak. Gitu. Jadi yang berkontribusi di setiap halaman itu banyak orang. Nah, akan lebih bagus lagi kalau salah satu anggota tersebut sudah berpengalaman. Nah, kalau untuk yang sini tadi kebetulan salah satu anggota yang saya bersama saya itu sudah berpengalaman, yang Mbak Dini tadi sudah berpengalaman, jadi sudah tahu prosedur-prosedurnya dan bagaimana dikirimnya dan dikirim kemana itu sudah berpengalaman. Jadi akan lebih mudah saat membuat antologi dengan orang yang sudah berpengalaman. Lalu harus konsisten dan yang terakhir tidak mudah menyerah. Seperti itu. Jadi itu untuk gambaran yang mana Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua ingin membuat sebuah buku yang diterbitkan di Gramedia. Nah, sekarang saya akan sharing pengalaman menulis artikel cuaca di koran. Nah, ini juga sudah sangat banyak sekali teman-teman yang sudah melakukan hal seperti ini. Tidak hanya saya, malah bisa dikatakan yang saya lakukan ini tidak sebanyak yang teman-teman lain lakukan. Ada yang bisa sampai 20-30 artikel koran dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi awalnya saya bisa menulis di koran itu adalah pada tahun 2014. Itu sudah banyak sekali, bukan banyak lagi, banyak sekali teman-teman taruna itu yang eksis menulis di koran. Gitu. Nah, terus saya penasaran lah, pengen gimana sih bisa menulis di koran tentang cuaca gitu. Nah, saya searching bagaimana menembus koran, cara gitu menembus koran. Oh, ternyata cukup simpel juga, kita hanya perlu membuat sebuah artikel lalu dikirim ke email dari penerbitnya itu. Nah, saya kumpulkan banyak email untuk penerbit ini, dan lain sebagainya. Nah, tapi dari artikel-artikel yang saya coba buat dan kirim di koran itu semuanya gagal. Jadi tidak ada satupun artikel yang saya buat itu diterima. Jadi mungkin karena bahasanya masih terlalu teknis, kemudian topiknya yang tidak aktual dan lain sebagainya. Ada banyak faktor atau koran tersebut tidak terfokus pada fenomena atau kejadian yang saya buat artikelnya. Nah, sampai pada waktu ketika gagal itu ya udahlah saya upload saja di website pribadi saya gitu agar dibaca oleh orang lain gitu. Nah, kemudian untuk pertama kali ketika saya sudah kirim di emailnya, di email dari koran tadi, itu ternyata nggak semua koran itu akan memberikan info ketika artikel kita dimuat. Gitu. Jadi ketika kita kirim, kita harus cek setiap hari. Misal saya kirim sekarang, saya cek besok, lusa, sampai 2 minggu ke depan itu saya cek semua. Saya cek terus koran yang saya kirim tadi, ada nggak gitu. Nah, saya baru tahu hal tersebut setelah tiba-tiba salah satu dosen saya, Pak Daryono, itu ngechat saya gitu, boleh dikirimkan artikel yang diterbitkan gitu. Nah, saya nggak tahu artikel mana karena saking banyaknya artikel yang saya kirim, sudah banyak artikel saya kirim di beberapa koran juga gitu. Dan semuanya tidak ada kabar dan setiap kali saya cek itu tidak ada satupun yang diterima. Dan ternyata saya ulangi cek lagi dan ini adalah artikel pertama saya di Suara Mahasiswa, yaitu judulnya Kekayaan Alam Melimpah Lawan Cuaca di Sakala. Jadi ini adalah pertama artikel yang membuat saya cukup termotivasi untuk membuat artikel lagi. Ternyata caranya mudah kok, cuma aku harus membuat sebuah tulisan, lalu kirim ke email dari si koran tersebut, cukup seperti itu saja. Dan setiap hari memantau gitu. Nah, dari sinilah saya baru tahu juga kalau ternyata artikel kita terbit itu kita tidak dikabari gitu. Jadi kita harus aktif memantau di koran tersebut. Kecuali kita punya teman editor di koran itu beda cerita. Nah, kebetulan saya tidak ada teman satupun gitu. Nah, lalu kemudian setelah sudah terbit tadi, termotivasilah ingin bikin artikel yang lain gitu. Nah, kemudian saya buat ini di Malang Post ketika saya di BMKG Surabaya dengan judul Hantu Udara Bernama Awan City. Jadi ini ada sebuah kecelakaan yaitu Air Asia GZ 8501 yang mana mendadak ia hilang. Nah, di sini ini bisa diterima karena topiknya sangat kekinian. Ini saya tulis 1 hari setelah kejadian ini. Jadi sebenarnya intinya tetap simpel, hanya penjelasan awan City dan teman-teman di meteorologis pasti sudah tahu awan City terdiri dari ini prosesnya ini terjadi ketika kondisi labil dan lain sebagainya gitu.
Nah, kemudian yang kedua, selanjutnya adalah tentang pentingnya informasi cuaca laut. Ini juga saya tulis di salah satu koran juga dan alhamdulillah diterima. Ini juga simpel, ini hanya menceritakan bahwa cuaca laut itu penting loh. Negara kita itu negara maritim, jadi kita harus ketika mau berlayar itu melihat cuaca dulu. Gitu. Intinya hanya seperti itu. Lalu ini monsun penyebab musim di Indonesia, ini juga hanya sekedar penjelasan bagaimana musim di Indonesia itu bisa terjadi khususnya di wilayah yang monsunal itu tadi. Lalu memanfaatkan informasi cuaca saat mudik, ini ditulis saat ketika H- seminggu Lebaran, jadi ketika puasa. Nah, puasa kan identik dengan mudik. Jadi ketika kita membuat artikel tentang mudik, kemungkinan besar artikel kita akan dipilih dibandingkan ketika kita memberikan artikel tentang politik misalnya. Jadi koran itu kan melihat dari isu yang terbaru. Gitu. Jadi kalau menulis di koran harus dengan isu yang terbaru. Nah, kemudian mengapa ada hujan es di Indonesia? Nah, ini saya buat ketika di salah satu wilayah, yaitu di Bali, itu ada kejadian hujan es gitu. Nah, itu kan fenomena ekstrim. Dan kita berikan penjelasannya bagaimana hujan es itu terjadi. Dan itu diterima juga. Lalu ini saat ada El Nino yang cukup panjang dan berita di mana-mana tentang El Nino. Nah, padahal ada salah satu juga keuntungan El Nino itu. Jadi judulnya saya bikin jangan sedih karena El Nino. Lalu ini adalah artikel saat peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Jadi juga masih keterbaruannya masih baru gitu loh, masih update gitu. Itu menyambut hujan menepis bencana. Lalu selanjutnya fenomena kabut di pagi hari. Ini adalah saat saya buat ketika inspirasinya ketika pulang ke rumah, kan rumah saya di dekat gunung. Itu setiap pagi hari itu gelap karena kabut, tidak kelihatan sama sekali itunya. Itu saya coba bikin artikel tentang kabut di pagi hari. Dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita membuat artikel agar bisa diterbitkan di koran itu adalah seperti ini tips-tipsnya. Yang pertama, kita harus banyak membaca tentang berita yang terkini dan juga terupdate tentang cuaca. Kita harus baca bencana apa saja yang terjadi misalkan, terus kemudian di mana lokasinya, terus apakah ini signifikan dampaknya. Misalkan kayak contoh cuma hujan titik-titik aja kan nggak mungkin kita bikin sebuah artikel itu nggak akan diterima. Tapi kalau kita bikin misalkan hujan sangat lebat menyebabkan banjir bandang hingga rumah sampai berpindah, itu pasti kemungkinan besar akan diterima gitu. Nah, yang kedua adalah bertanya kepada teman-teman yang pernah menulis di koran. Nah, ini adalah yang paling bagus menurut saya, karena ketika kita cari alamat email di internet itu ada yang valid, ada yang tidak. Nanti kita langsung saja tanya, misalkan ada yang pernah nulis di mana misalkan di Palangka Pos gitu, ada si A pernah nulis, tinggal kita tanya, bro, gimana cara nulis di sana, kirim ke email apa gitu. Jadi kita sudah langsung ketika masuk itu dan benar tujuan koran yang kita tuju itu benar. Lalu tulis alamat, tulis dan kirim artikel yang sedang booming atau viral. Jadi contoh ketika ada kejadian kecelakaan pesawat itu kita tulis yang hal tersebut. Jadi biasanya peluangnya lebih besar. Nah, jika masih pemula, jadikan target penerbit itu yang tidak ada royalti. Jadi sama dengan buku, koran itu ada yang ketika dia publis itu dikasih uang berapa ratus ribu gitu, misalkan kalau nggak salah, kalau yang Kompas itu berapa ratus gitu kalau nggak salah ya. Saya belum pernah soalnya. Ada juga yang mana koran itu dia tidak memberikan royalti. Jadi seluruh koran yang saya masukin tadi itu tidak ada satupun yang saya mendapatkan royalti. Jadi lebih mudah biasanya. Dan kalimat yang diberi, yang batas katanya itu lebih sedikit, jadi kita tidak harus membuat sampai berhalaman-halaman gitu. Nah, yang terakhir adalah kembali lagi tidak patah semangat, itu kuncinya. Nah, itu adalah sharing tentang pengalaman menulis di koran. Nah, saya sekarang sharing terakhir tentang pengalaman menulis buku yang bertema cuaca. Jadi ada 4 buku. Buku bersahabat dengan cuaca, Diary of Weather Observer, kemudian sepenggal
cerita penggawa iklim dan cuaca, dan terakhir siklon tropis di Indonesia. Kalau untuk dua buku ini, yang inkubator dan juga Pusmet Publik ini, saya hanya sebagai salah satu anggota saja, jadi tidak terlalu besar peran saya di situ. Jadi yang lebih besar adalah di sini, yang di Bersahabat dengan Cuaca seri 1 dan juga Diary of Weather Observer. Nah, kalau untuk Diary of Weather Observer, ini adalah kebetulan pas saya di STNKG, saya dikasih amanah oleh teman saya sebagai Kepala Divisi Meteorologi di HTMK. Nah, saya kepikiran sebelum saya selesai, saya ingin membuat sebuah kenang-kenangan kepada adik-adik saya nanti. Gitu. Ya udah, saya bikinlah sebuah buku yang mana berjudul Diary of Weather Observer. Ini bercerita tentang kisah ketika kita menjadi seorang pengamat cuaca itu seperti apa saja yang harus kita lakukan. Jadi kita mendokumentasikannya semua. Tekniknya bagaimana, melihat visibility itu seperti apa, dan lain sebagainya. Kita dokumentasikan semua dengan modelnya adalah teman-teman saya dan junior-junior saya. Nah, kemudian diberi masukan atau diedit juga oleh dosen-dosen yang ada dan diterbitkan di STMKG. Kemudian untuk yang kedua adalah buku Siklon Tropis di Indonesia, yaitu ini diterbitkan saat ada momen ulang tahun ke-10 untuk TCWC Jakarta. Jadi kebetulan diajak oleh salah satu penulis agar ikut menulis berkontribusi dalam buku Siklon Tropis di Indonesia. Nah, kemudian kalau untuk ini Sepenggal Cuaca dan Iklim ini adalah buku yang diterbitkan pada kegiatan event talent scouting dan pelatihan kehumasan BMKG. Jadi tahun 2017 itu BMKG mengadakan sebuah training tentang talent scouting dan juga pelatihan kehumasan. Bagaimana kita menulis buku, bagaimana kita menulis artikel, dan lain sebagainya. Dan output produk dari kegiatan tersebut adalah buku yang terbit dari seluruh penulis yang ada di sini, seluruh peserta yang ada di sini. Nah, jadi cuma salah satu peserta dalam buku ini, ada sekitar 40 peserta. Kita diseleksi, ada ujiannya, ada tesnya, dan dari 40 terbaik itu kita bisa ikut dari kegiatan ini. Kemudian yang terakhir adalah buku yang paling berkesan, buku cuaca yang paling berkesan, yaitu tentang bersahabat dengan cuaca. Jadi ini linear dengan ketika saya mengikuti kursus kepenulisan di tahun 2014 tadi. Karena buku Bersahabat dengan Cuaca inilah yang saya ajukan untuk bisa diikutkan dalam kelas menulis tersebut. Nah, sebenarnya tujuan utama saya ini tujuan mengapa sebenarnya mulai menulis buku ini gitu. Dan targetnya siapa, lalu bagaimana proses pembuatan buku ini hingga awal sampai dengan bisa terbit. Nah, alasan pertama adalah saat PKL, itu kebetulan saya di stasiun kelas 3 dan hanya melakukan pengamatan sinoptik. Jadi memiliki banyak waktu luang yang cukup banyak gitu. Nah, saya kepikiran kalau waktu luang itu digunakan untuk menulis, maka akan lebih bermanfaat dibandingkan hanya menghabiskan waktu dengan kegiatan-kegiatan lain gitu. Lalu juga teman-teman sudah banyak yang menulis gitu. Dan yang terakhir adalah agar pelajaran tidak lupa. Karena buku tentang meteorologi ini adalah sebagian umum terkait dengan keilmuan meteorologi yang mana kita sehari-hari akan melakukan. Jadi agar tidak lupa, saya buat tulisannya. Itu adalah motivasinya. Jadi ini kegiatannya, biasa saya buat tulisan itu saya upload di blog pribadi saya. Kemudian, tujuan utama membuat buku ini adalah cuaca tidak terlalu dikenal oleh masyarakat. Dan yang kedua adalah ingin mempopulerkan instansi BMKG. Karena di stasiun saya dulu di Perak 1 Surabaya itu stasiunnya ada di dalam perumahan dan banyak tetangga-tetangga itu bahkan tidak tahu kalau di situ ada BMKG, dan BMKG itu tugasnya apa juga tidak tahu. Itu cukup membuat saya sedih. Jadi itu juga salah satu motivasi saya membuat buku ini. Kemudian targetnya, karena ini adalah buku terkait dengan cuaca secara umum, jadi targetnya adalah anak-anak ataupun anak SMP, SMA, dan juga masyarakat umum. Gitu. Jadi untuk wawasan saja, gitu. Tidak untuk sampai pelajaran
olimpiade kebumian itu tidak sampai itu, hanya untuk wawasan saja. Makanya judulnya sangat ringan, bersahabat dengan cuaca. Jadi ingin membuat orang-orang itu dengan cuaca itu kenal gitu. Nah, sekarang prosesnya. Jadi pertama, saya setelah mengikuti pelatihan penulisan tadi, saya berhasil membuat satu buku dengan tebal sekitar 80 halaman ukuran A5 ini. Selesai, saya cetak, saya print, saya foto. Nah, kemudian setelah ini ukurannya besar, lalu ketika saya pergi ke Gramedia, ada buku-buku tentang sains itu, dia ukurannya kecil-kecil, dinamakan buku saku. Saya ubahlah dari sini ke buku saku. Nah, kemudian setelah buku saku, ini diubah revisi dari covernya, minta tolong teman. Kemudian ini diilustrasikan menjadi gambar. Jadi dari buku yang mana dia sebelumnya hanya bersifat textbook, itu diilustrasikan menjadi gambar oleh salah satu teman saya, ini satu kantor, dulu Mbak Arun, satu kantor ketika di Tuban. Dan terakhir adalah diterbitkan oleh salah satu penerbit yang mana diilustrasikan ulang. Jadi ilustrasi di sini itu diilustrasikan ulang karena penerbitnya itu bilang ke saya bahwa tidak terlalu paham dengan textbooknya tadi, coba bikin ilustrasinya. Jadi saya minta tolong teman saya untuk membuatkan ilustrasi dan saya kirim ke penerbit, dan penerbit akhirnya paham dan membuat ilustrasinya sendiri dengan isi yang masih sama. Nah, seperti itu prosesnya. Nah, sekarang yang tadi awalannya tentang ketika mengikuti kursus kepenulisan tadi sama. Nah, ini salah satu pelajaran yang saya dapatkan dari kursus menulis tadi, yaitu ketika saya mengirimkan buku tadi, dari gurunya tadi sudah bilang sudah bagus gitu. Target pembaca adalah kalangan umum, bukan akademisi. Bahasa yang digunakan harus dipertahankan atau tidak populer. Ya, agar tidak terlalu ilmiah gitu, jadi tidak terlalu baku. Nah, apalagi ditulis langsung oleh orang yang bergelut di bidangnya. Nah, ketika kelas ini membuat saya cukup termotivasi, memang saya harus menerbitkan ini di penerbit mayor ini, karena memiliki beberapa hal positif gitu. Jadi contoh, bahasa yang digunakan tidak terlalu kaku, tidak ada satupun rumus, kemudian ditulis oleh orang yang memang bergelut di bidangnya, kemungkinan besar penerbit akan menerimanya. Optimisnya gitu, tapi nanti ya ceritanya. Nah, lalu saya cerita dan saya tanya bagaimana sih cara mengirimkan ke penerbit. Lalu ketika di kelas itu dibilang tinggal salam perkenalan, bermaksud mengirimkan buku, kelebihan buku ini adalah seperti ini dan lain sebagainya. Nah, akhirnya setelah itu saya beneran mencoba mengirim. Saya kirim ke salah satu penerbit yang mana itu berhubungan dengan keilmuan gitu. Saya bilang kelebihan buku ini adalah ini, target pembacanya ini. Jadi ada banyak target pembaca, demikian berisi 4 dokumen dan terima kasih. Tuh, nah setelah dikirim 3 bulan atau 4 bulan setelah itu saya mendapatkan jawaban dari penerbit mayor tersebut. Nah, dia bilang kami sudah mendiskusikan naskah bersahabat dengan cuaca, memang sangat menarik, tapi susah untuk dipasarkan di toko buku. Nah ini benar-benar cukup signifikan lah. Jadi menarik tapi susah karena memang peminatnya sedikit kalau untuk berhubungan dengan cuaca. Nah, pertama dia menawarkan bantuan kepada saya, bisakah Mas Richard untuk memasarkan buku ini di komunitas pelajar, guru, mahasiswa BMKG dan lain sebagainya yang jumlahnya pasti ribuan. Nah, pertama dia cuma minta saya untuk memasarkannya saja. Nah, kalau cuma memasarkan kan saya pasti bersedia. Nah, yang kedua, dia meminta saya bukan untuk memasarkan, tapi menyerap buku paling tidak sebanyak 1000 eksemplar. Jadi ini kan secara tidak langsung saya harus menyerap buku, berarti saya harus membeli buku ke dia 1000 eksemplar. Gitu. Nah itu cukup berat bagi saya, 1000 eksemplar. Misal satunya 100.000 udah berapa puluh juta itu, dan di masa itu saya tidak mungkin punya uang seperti itu. Gitu. Nah akhirnya karena seperti itu saya memutuskan untuk tidak bisa menerbitkan di sini karena dia mau menerbitkan, penerbit mayor ini mau menerbitkan buku saya, tapi syaratnya karena tidak terlalu laku menurut mereka, saya harus membeli buku itu sendiri sebanyak 100.000 eksemplar. Jadi saya tolak tersebut. Nah, hal tersebut karena
memang ada resikonya untuk berbagi resiko. Jadi ketika saya beli, saya mendapatkan potongan 40%. Jadi saya beli, saya yang jual sendiri. Nah, setelah itu saya nggak jadi, ya udah selesai lah. Udah saya kirim ke penerbit lain juga sama, ditolak. Dan pada akhirnya, ketika saya ke Gramedia, saya lihat sebuah buku yang saku tadi seperti saya ceritakan, lalu iseng saya upload di Facebook saya. Lihat buku saku 45.000 gitu kan. Saya coba iseng upload, dan tidak sengaja ada salah satu teman di Facebook itu ternyata dia tertarik dengan buku saya ini. Nah, tertarik, dan kebetulan dia punya teman di penerbit. Jadi dia salah satu punya teman di penerbit gitu. Jadi dikenalkanlah saya ke penerbit tersebut, temannya dia tadi. Dan jadi beruntung sebenarnya. Beruntung karena saya upload di Facebook ini untuk buku cuaca ini, karena ada salah satu teman yang lihat dan dikenalkan ke penerbit. Gitu. Nah, ketika saya bertemu dengan penerbit tersebut, kan buku saya masih textbook, buku kecil tadi. Itu dia bilang, ini memang susah Mas kalau dipasarkan, sama seperti yang penerbit majalah yang saya kirim tadi. Minat baca orang Indonesia itu masih sangat jarang. Bagaimana kalau kita buat cerita bergambar? Nah, disinilah sudah mulai ada harapan. Jadi akhirnya saya buatlah cerita ilustrasi. Jadi minta tolong teman saya tadi membuatkan ilustrasi dari setiap paragraf di buku yang ada. Akhirnya jadilah buku. Dan di launching itu pada kegiatan yang tadi, kegiatan kehumasan tadi. Jadi ada salah satu event penulisan di BMKG, dan kebetulan launching buku yang saya itu dilakukan pada saat itu. Jadi dari Institut Penulis Indonesia telah tutornya. Nah, ini Kabak Humas pada saat itu Pak Hari simbolis memberikan buku. Nah, jadi ini adalah contoh isi buku cuacanya. Jadi memang kalau textbook sangat susah lah, jarang orang yang mau baca. Tapi ketika dibuat seperti ini, ilustrasinya berwarna, gambar warna-warni dan lain sebagainya, ini sangat banyak yang berminat gitu. Dan ketika saya istilahnya ngambil dari penerbit itu sampai habis, jadi udah habis dan sekarang sudah tidak ada lagi. Gitu. Mereka tidak mencetaknya lagi gitu dari penerbitnya, stoknya sudah habis. Nah, ini beberapa murid dari orang tua saya yang berminat beli itu, jadi saya kirim ke rumah karena mereka berminat membelinya. Dan ini untuk covernya jelas seperti ini, dan isinya tentang BMKG. Jadi itu adalah beberapa isi dari buku yang saya buat tentang bersahabat dengan cuaca, dibuat dengan ilustrasi dari penulis tadi, dari penerbitnya. Nah, sekarang terakhir adalah tips menjadi penulis. Ini harus kita lakukan. Yang pertama, rajin membaca, maka akan rajin menulis. Ini baik apapun, nggak harus metodologi, baik motivasi dan lain sebagainya. Kalau kita nggak rajin membaca, kita akan sulit untuk menulis. Kemudian belajar dari karya orang lain, itu juga perlu. Lalu susun jadwal dan perencanaan. Ini sama dengan time management tadi. Kemudian kita tulis dulu, break first. Kita tulis dulu apapun yang ada, kita tulis dulu semuanya. Lalu edit di akhir, editingnya akhir aja. Lalu minta kritik dan saran. Kayak tadi yang Diary of Reader Observer, setelah selesai menulis satu buku, minta kritik dan saran dari orang yang lebih ahli atau yang memang sudah profesional di situ. Lalu revisi sampai dengan sudah finish, dan terakhir adalah kirim ke penerbit. Setelah itu tinggal pasrah dan berdoa saja. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana cara untuk membuat sebuah buku di baik itu ilmiah ataupun publikasi dan bisa dipublikasikan di penerbit. Nah, ini adalah kata terakhir sebelum saya tutup. Jadi prinsip yang kita harus tanam adalah ilmu itu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Jadi intinya ketika kita memiliki sebuah ilmu atau pengetahuan atau pengalaman, untuk bisa agar kita tidak lupa, maka kita harus mengikatnya. Mengikatnya dengan apa? Yaitu dengan membuat tulisan. Jadi itu adalah salah satu motivasi yang terbesar bagi saya pribadi, mengapa kita harus memang rajin dalam membuat sebuah tulisan. Baik itu tulisannya dipublikasikan ataupun tidak.
Baik, mungkin itu saja yang bisa sharing saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada yang salah dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Richard. Ini ceritanya sangat menarik sekali ya. Dan sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil dari pengalaman yang Kak Richard bagikan, itu yang pertama, sebelum menulis, kita perbanyak baca. Ternyata membaca itu nggak hanya membuka jendela dunia, tapi juga membuka kesempatan menjadi penulis dengan banyak karya. Lalu selanjutnya kita menentukan tujuan menulis, jangan lupa dipublish, dan yang terakhir yang terpenting dan sering diucapkan nih, ternyata jangan pernah untuk never give up. Never give up. Coba lagi, jangan sampai berhenti dan stuck. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih, Mas. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari host kita nih, dari Kak Rahmat. Yaitu pertanyaannya, bagaimana caranya mengatasi rasa insecure untuk menulis? Rasanya tuh tulisan kita tuh kurang layak untuk dibaca orang lain, Mas. Silakan, Mas Richard. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari host. Jadi ini juga pengalaman yang sama dengan saya. Itu kita ketika bikin tulisan misalkan tentang cuaca lah, kita membuat tulisan memanfaatkan cuaca ketika mudik. Kita sudah bikin beberapa kalimat paragraf, terus kita baca, emang iya orang-orang akan tertarik dengan hal seperti itu. Nah, kalau saya pribadi mengatasinya yang pertama, setelah kita memiliki tulisan tadi, minimal kita minta tolong 3 atau 4 orang. Coba baca dari tulisanku ini, menurutmu gimana? Jadi dari 4 orang itu kan pasti ada komentar-komentar. Ini kayaknya terlalu belibet, jadi aku nggak paham yang ini. Dan komentatornya tadi, itu kalau bisa adalah kalau kita tujuannya untuk populer ya, untuk kali ilmiah populer ya, misal koran tadi ya. Kalau bisa si pembacanya itu bukan teman kita yang meteorologis, jadi orang umum, misal saudara kita atau tetangga kita, yang mana dia tidak ada basic meteo sama sekali. Kita bisa ketika dia ada masukan, oh ini terlalu sulit dipahami, nah, kita ubahlah gitu. Kita ambil referensi yang tulisan lain yang sudah publis dan lain sebagainya. Itu kalau dari saya secara pribadi bagaimana mengatasi rasa insecure ketika melihat tulisan kita kurang layak kepada orang lain. Itu semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Mas Richard. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Mbak Ira Mardi. Ada 2 pertanyaan dengan penjabaran yang banyak. Pertanyaannya yaitu, untuk artikel untuk koran seperti tadi itu masuk kategori ilmiah populer ya Mas. Terus boleh sharing kerangka menulis untuk karya ilmiah populer, dan jika tulisannya hanya berbentuk opini singkat, itu butuh referensi dan sumber juga nggak, seperti ketika menulis karya ilmiah atau jurnal. Nah, lalu bagaimana cara menulis tulisan singkat seperti tadi, tapi tetap berisi dan mudah dipahami pembaca. Sementara kita kan nggak memasukkan untuk semua sumbernya. Lalu ada juga pertanyaan Mbak Ira tambahan, itu boleh share nggak Mas Richard bagaimana mencari referensi dan sumber ketika membuat suatu tulisan? Silakan Mas Richard. Ya. Untuk yang pertama, artikel koran seperti tadi termasuk kategori ilmiah populer. Nah, kalau dari beberapa referensi yang saya baca, itu termasuk di kalimat ilmiah populer, karena kita memberikan fakta-fakta ilmiah yang mana bahasa ataupun penjelasan yang kita buat itu tidak benar-benar seilmiah yang penelitian gitu. Jadi populer karena dibahas atau diberikan untuk masyarakat gitu. Jadi kalau menurut beberapa referensi yang saya baca itu, kalau untuk yang koran itu masuknya di artikel ilmiah populer. Untuk yang pertama. Kemudian boleh sharing nggak kerangka menulis untuk karya ilmiah populer. Nah, kalau dari karya ilmiah populer itu sendiri, sebelum kita menulisnya, kita harus
memilih topiknya dulu gitu. Jadi topik sebelum kita menulisnya, memilih topiknya itu kayak isunya harus terkini, terus aktual. Terus kemudian memperkenalkan sebuah ilmu, misal gitu. Contohnya kalau memperkenalkan ilmu itu yang tadi, mengapa terjadi hujan es di Indonesia. Nah, setelah kita memiliki topiknya, kita membuatlah sebuah kerangkanya. Yang pertama kerangkanya jelas pasti kita berikan dalam judulnya. Nah, judul yang kita buat itu tidak boleh terlalu panjang, misalkan hanya kita ingin membahas tentang hujan es saja, tapi kita panjang itu memahami pokoknya terlalu panjang. Nah, harus benar-benar singkat, padat, dan menarik gitu. Contoh menarik itu kayak tulisan yang di koran saya, salah satunya hantu udara bernama awan sipi. Itu kan membuat orang tertarik itu. Nah, padahal itu sebenarnya isinya adalah penjelasan awan cumulonimbus, hanya itu saja. Kalau saya membuat judul tentang proses pembentukan awan cumulonimbus di atmosfer, itu kan tidak terlalu menarik membaca. Tapi ketika kita ubah judulnya menjadi hantu udara bernama awan sipi, jadi orang pembaca akan lebih tertarik untuk membaca tulisan tersebut. Jadi itu untuk struktur yang pertama. Jadi, kerangka yang pertama berisi tentang judulnya. Kemudian yang kedua adalah introduction-nya. Introduction-nya itu pendahuluan. Biasanya pendahuluannya itu berisi tentang kejadian apa yang sedang booming. Misalkan ketika salah satu tulisan saya itu tentang pahami cuaca untuk meminimalisir kecelakaan udara. Nah, kondisi yang sedang booming bisa kita jadikan sebagai dasar dari introduction-nya itu. Itu salah satu pesawat mengalami kecelakaan di wilayah ini pada tanggal sekian, jam sekian. Nah, berarti kan introduction-nya sudah mulai runtuh di situ. Kecelakaan tersebut menyebabkan kerugian sebesar ini. Nah, itu untuk awalnya introduction-nya. Nah, setelah introduction-nya itu, kita buatlah isinya, bodinya, isi dari artikelnya itu. Nah, biasanya kan kalau misalkan tentang kecelakaan udara tadi kan disebabkan oleh cuaca buruk, isinya kan cuaca buruk. Cuaca buruk disebabkan oleh adanya awan cumulonimbus, di mana awan tersebut menghasilkan ini. Isinya itu. Kemudian jelaskan lagi isi yang lain. Awan ini bisa terjadi ketika atmosfernya labil ini. Nah, kemudian itu untuk isi. Nah, untuk isi ini sebenarnya tipsnya, kalau saya pernah baca itu di artikel ilmiah populer ini, isi ini tidak terlalu signifikan. Tidak yang harus kita perhatikan sangat penting itu adalah di introduction dan juga penutup. Ketika introduction itu harus benar-benar kalimat yang mana bisa menarik dari pembaca, yaitu harus kekinian, harus bersifat istilahnya membuat orang tertarik untuk melanjutkan pembacaannya. Kalau di body di isinya itu hanya sekedar penjelasan umum saja. Dan terakhir adalah closing-nya atau penutupnya. Dia biasanya berupa kesimpulan, lalu ajakan berbuat sesuatu dan lain sebagainya. Nah, kayak contoh di tulisan saya yang tadi kecelakaan udara tadi, penutupnya saya buat adalah cuaca memang bukan merupakan faktor utama dalam menyebabkan kecelakaan, tapi dengan memahami informasi cuaca sebelum melakukan terbang, maka akan mengurangi dampak dari kecelakaan di udara. Jadi oleh sebab itu selalu pantau informasi cuaca sebelum melakukan lepas landas ataupun terbang. Jadi closing atau penutup itu adalah akhir dari tulisan tersebut. Jadi seperti itu untuk kerangka dari tulisannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Sekarang yang ketiga adalah jika tulisan hanya berbentuk opini singkat, apakah butuh referensi seperti karya ilmiah? Nah, kalau setahu saya ketika opini singkat misalkan di koran itu tidak membutuhkan referensi, jadi hanya sekedar pengetahuannya saja gitu. Nggak harus misalkan hujan adalah tetes air yang turun dari awan ke atmosfer dalam kurung Cahyono 2019, nggak harus seperti itu. Jadi cukup kalimatnya saja kalau untuk yang opini. Kalau yang jurnal harus, misalkan jurnal mengatakan metode estimasi hujan dengan menggunakan satelit memiliki hasil akurasi yang cukup baik di wilayah Bangka Belitung. Misalnya itu harus ada dalam kurung siapa tahun berapa. Itu kalau yang benar. Semoga bisa menjawab. Kemudian terakhir, bagaimana cara menulis tulisan singkat seperti tadi tapi tetap berisi dan mudah dipahami pembaca. Sementara kita kan tidak mungkin masukin semua sumber informasi.
Nah, jadi sama cara membuat tulisan yang singkat tadi, yang terpenting harus kita pikirkan adalah introduction-nya dan juga penutupnya. Kita harus pikirkan awalannya dulu, itu benar-benar menarik dulu. Nah, kemudian untuk isinya itu sekitar sekilasnya saja gitu. Jangan terlalu detail. Jadi kita hanya bahas-bahas umumnya saja. Misalkan awan CD tadi nggak perlu dibahas adiabatik, partial udara ketika naik dia akan mengembang dan lain sebagainya. Itu tidak perlu. Itu yang umum-umum saja. Mungkin seperti itu, Mbak Moderator. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan yang diberikan. Baik, terima kasih Mas Richard. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Ira nih, Mas, yang ketinggalan. Boleh share bagaimana cara Mas Richard mencari referensi dan sumber? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ira untuk pertanyaannya. Jadi kalau saya pribadi, kan ini mencari referensi ya, membuat tulisan baik itu ilmiah ataupun tidak ilmiah. Nah, saya cerita dulu untuk yang ilmiah. Kalau yang ilmiah kita bisa cari referensinya kalau saya biasanya pakai di scholar.google.go.id, di Google Scholar. Ketika kita masuk ke Google Scholar, itu sudah tinggal kita ketik saja. Misalkan saya ingin bikin tulisan tentang pemanfaatan artificial neural network untuk membuat deteksi debu vulkanik. Tinggal setting saja di Google Scholar tadi. Setting, terus nanti udah langsung bisa kita download. Biasanya kalau yang di Google Scholar itu kita bisa download biasanya secara otomatis. Nah, kalau bukan di Google Scholar, kita biasa lihat di jurnal-jurnal, baik itu jurnal nasional ataupun internasional. Kita cari aja di situ. Nah, kemudian kalau yang tidak ilmiah, ini biasanya dilihat dari tulisan-tulisan yang lain. Jadi misalkan tulisan di koran lain yang berhubungan dengan yang sama, ataupun di koran-koran online, kan banyak koran online itu tentang yang membahas tentang cuaca. Misalkan, jadi saya baca di situ juga sebagai referensi, oh ternyata masyarakat itu sedang booming tentang cuaca itu seperti ini. Lalu cara penyajian informasinya itu seperti ini, isu yang diangkat itu seperti ini. Nah, jadi seperti itu untuk mencari referensi baik ilmiah maupun tidak ilmiah. Nah, kalau ilmiah itu sedikit tidak bagus juga yang saya lakukan. Jadi ketika searching itu kan biasanya harus berbayar kan. Kalau misalnya jurnal Scopus, kalau dulu masih mahasiswa itu bisa pakai akun kampus, itu bisa kita download gratis, nggak perlu bayar. Tapi kalau sudah nggak mahasiswa kan harus bayar. Berarti biasanya saya pakai Jihad. Itu tidak bagus ya, karena itu membacakan sih. Tapi karena kita memang membutuhkan artikel tersebut untuk referensi, jadi harus dilakukan. Atau kalau mau untuk baiknya, kita minta tolong teman aja di kampus, aku ingin download artikel ini, tolong downloadkan dengan akunmu, seperti itu. Jadi mungkin itu saja, kita bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ira. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Richard. Untuk Bapak Ibu peserta sharing session semuanya, untuk pertanyaan di chatroom sudah dijawab oleh Mas Richard semua. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang mau bertanya langsung nih ke Mas Richard, itu kami persilakan. Ya Mas Adi, silakan Mas Adi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Richard. Waalaikumsalam, Mas Adi. Ya, saya termasuk ini yang menggunakan salah satu menggunakan jurnal artikel Mas Richard juga sebagai referensi. Nah, ini Mas, saya mau nanya Mas, dari sekian banyak tulisan baik jurnal dan artikel yang Mas Richard buat itu, biar sebagai untuk acuan terutama buat rekan-rekan kita, baik yang adik-adik kelas yang masih di kampus atau di UPT atau di mana, ada nggak ke depannya Mas dibukukan itu Mas, karena banyak bener itu karya-karya Mas Richard itu dalam bentuk artikel. Jadi seperti kalau dulu saya pernah dulu itu dapat itu. Terima kasih Pak Adi untuk pertanyaan dan sharingnya tadi tentang buku Pak Yunus. Jadi untuk cerita juga, ini sebenarnya sebelum saya lulus itu saya juga kan sudah menulis koran beberapa, itu ada cita-cita mimpi untuk membuat
koran saya itu menjadi satu buku, kemudian tips-tipsnya bagaimana, kemudian pengalaman-pengalaman ditolak, pengalaman diterima, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pengetahuan-pengetahuan lain seperti materi-materi ketika kuliah, itu juga ingin banget saya membuat sebuah buku tentang meteorologi. Tapi ternyata karena waktu dan kesempatan yang memang belum ada, jadi sampai sekarang belum bisa terlaksana hal tersebut. Jadi sekarang fokusnya hanya membuat karya-karya tulis yang lain lah, misalnya karya tulis ilmiah yang lain. Jadi, tapi cita-cita untuk membuat seperti itu memang ada, cuma memang kesempatan dan waktu yang belum ada. Ini itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini cukup menarik pertanyaannya, yaitu seandainya bikin kajian sudah pernah dibuat orang lain, lalu kita ubah dengan studi kasus yang berbeda, lalu apakah ada novelty-nya atau tidak. Nah, seperti cerita saya tadi sebelumnya di awal, kita memposisikan diri sebagai apa dulu. Lalu apakah kita sebagai mahasiswa yang sedang membuat tesis atau sebagai seorang peneliti, kalau dua hal tersebut, ini jawaban ini pendapat pribadi saya ya, semoga kalau ada yang salah itu berasal dari saya. Nah, kalau kita sebagai dua orang tadi, sebagai mahasiswa yang sedang membuat tugas akhir dan juga peneliti, kalau hanya mengubah studi kasus saja, menurut saya pribadi, itu novelty-nya masih kurang, dan kita harus perlu novelty yang lain, misalkan mengubah metode yang lain, mengubah metode yang kita gunakan itu diubah atau dimodifikasi, terus hasilnya lebih bagus, nah itu maka novelty-nya akan ada. Nah, tapi sudut pandang yang kedua, kalau kita misalkan sebagai pegawai yang ingin membuat karya ilmiah, gitu. Nah, menurut saya itu tidak masalah, dan itu memang beberapa kali juga saya lakukan, misalkan contoh estimasi curah hujan dengan konvektif statikom teknik, gitu. Itu kan sudah dibuat juga oleh senior saya, dia buat di Palangkaraya, terus saya buat itu di Surabaya, itu saya buat juga. Nah, tapi yang perlu diingat adalah kita tidak boleh melakukan plagiarisme atau plagiat, benar-benar plug itu nggak boleh, kalimatnya plug, urutannya plug, terus kemudian sama persis, maksudnya plug itu sama persis. Jadi tidak boleh sama persis, benar-benar sama persis itu nggak boleh. Untuk literaturnya sama, pendahuluannya sama, terus lalu untuk analisisnya sama, cuma ganti angka doang, itu nggak boleh. Jadi kita harus melakukan parafrase ataupun menambah referensi dengan referensi yang lain. Itu masih boleh, kalau menurut saya masih bisa ditoleransi itu. Nah, kemudian kalau untuk novelty, misalkan tadi yang senior saya membuat di Palangka, saya buat di Surabaya, saya buat novelty-nya itu dikoreksi dengan metode yang lain, gitu. Dikoreksi dengan, kalau sekarang dengan satelit, berarti dikoreksi dengan kesalahan paralaks, dan ternyata setelah dikoreksi itu lebih tinggi. Nah, itu adalah skripsi saya. Jadi kalau untuk tugas akhir saya pakainya itu, nggak saya pakai khusus cuma yang tadi di Palangka digunakan di Surabaya, selesai di situ tidak. Jadi pakai di Surabaya, lalu ditambahkan salah satu metode agar hasil estimasinya lebih tinggi lagi, yaitu dengan metode paralaks tadi, dengan koreksi paralaks. Seperti itu tadi menurut saya. Semoga dapat menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Richard. Untuk Mas Adi udah kejawab ya Mas ya? Sudah, terima kasih. Selanjutnya ini Mas, ada pertanyaan lagi dari Mbak Eka. Izin tanya Mas, bagaimana tips untuk tetap menjaga semangat dalam menulisnya, terlebih jika tulisan-tulisan yang diajukan ternyata tidak diakui dalam penilaian DUPAK. Banyak kejadian, jika terjadi kejadian seperti ini, itu langsung drop semangatnya. Atau mungkin ada tips bagaimana agar tulisan dapat dinilai dengan layak oleh tim penilai DUPAK. Silakan Mas Richard. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ini cukup sangat teknis dan berhubungan sekali dengan dunia kerja kita juga. Jadi memang benar yang dikatakan Mbak Ibu Eka Suci. Jadi memang kadang kita juga drop, termasuk saya pun juga. Saya hampir setiap kali mengajukan DUPAK pasti ada minimal dua tulisan itu pasti masuk. Nah, dan tidak semua itu juga dinilai sama seperti itu. Dan saya tidak tahu seperti apa yang dinilai dan seperti apa yang tidak, karena itu tergantung dari tim penilainya. Saya kurang paham karena saya tidak masuk di tim penilaian. Tapi
yang saya pikirkan atau yang saya sudut pandang saya adalah ya udah, nggak masalah lah, karena tujuannya bukan untuk debat, tujuan utama saya menulis itu bukan untuk debat gitu. Jadi kembali lagi ke tujuannya untuk apa gitu. Kalau menulis terus dimasukin debat dan ternyata dapat nilai, itu bagi saya pribadi itu hanya bonus saja. Oh, tulisan saya bisa masuk debat, oh ternyata tulisan saya nggak bisa masuk debat dan lain sebagainya. Karena bagi saya nulis itu cukup menyenangkan gitu ketika kita bisa menemukan sebuah hasil tertentu yang mana itu bisa menjawab sebuah ketertarikan kita penasaran ketika ini dicoba menggunakan ini hasilnya kayak gini, dan kita bisa mempublikasikan itu dan bisa diakui oleh penerbit, diakui oleh di sebuah konferensi, itu sudah senang bagi saya. Nah, jadi bagaimana menjaga semangat, yaitu tadi kita tujuannya untuk apa dan kita harus punya motivasi dalam menulis itu tadi. Kalau kita tujuannya memang hanya untuk dupa, maka ketika dupa nggak ada, ya udah selesai gitu. Tapi kalau ketika kita tujuannya untuk mengetahui, penasaran, dan juga ingin mendapatkan sesuatu hal yang mana kita ingin tahu, dan kita tahu di situ kita mendapatkan novelty, terus kita publikasikan, dan cukup sampai situ, ya udah selesai, kita sudah mendapatkan hal tersebut. Dan itu yang sampai sekarang yang saya anut. Jadi saya tidak terlalu peduli apakah tulisan saya dinilai di Jepang atau tidak. Yang penting saya harus tetap menulis dan tetap membuat karya ilmiah meskipun sederhana seperti itu. Nah, ini kalau untuk bagaimana agar tulisan dapat dinilai di Jepang, itu tadi saya kurang tahu bagaimana caranya. Mungkin dari Bapak Ibu peserta di sini ada yang salah satu dari tim penilai Jepang, mungkin bisa sharing. Terima kasih, Pak Moderator. Baik Mas Richard. Mungkin pertanyaan sudah cukup di sana karena waktu kita udah terbatas. Nah, sebelum kita akhiri nih Mas, ada closing speech nggak dari Mas Richard untuk peserta semua? Closing apa? Closing statement. Oh, closing statement. Ya, mungkin itu saja sih. Kita yang itu tadi, yang seperti yang last word yang saya ceritakan tadi. Jadi kita sebagai seorang meteorologis atau terlepas meteorologis atau tidak, jadi menulis itu tidak ada ruginya. Karena ketika kita menulis, maka beruntung juga untuk kita sendiri. Misalkan kita tulis sebuah pengalaman, atau tulis sebuah pengetahuan, kita tulis, maka kita akan belajar lagi di pengetahuan tersebut. Nah, kita tulis dan kita share ke teman-teman, maka beberapa banyak teman yang akan merasa terbantu oleh tulisan yang kita buat. Jadi kita harus tetap menulis, baik itu meskipun tulisan kita tidak dipublikasikan di penerbit manapun ataupun tidak masuk di koran manapun, yang penting kita harus tetap mengikat ilmu dari yang kita tahu dengan tulisan. Mungkin itu saja closing statement dari saya, Mbak. Baik, terima kasih untuk Mas Richard. Untuk selanjutnya, karena kita udah di penghujung acara, kita foto bersama dulu Mas Richard. Mungkin untuk semua peserta Bapak Ibu sekalian bisa mengaktifkan kameranya dan minta tolong kepada host kita Mas Farhat untuk bisa membantu dalam mengambil foto. Mas Rizky, bisa handle foto session? Oke, siap. Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengaktifkan kameranya biar di screenshot. Ya, kita screenshot ya. Walaupun nggak ada fotonya, bolehlah ini ada namanya juga. Ya, siap. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih.
Baik, sebelumnya maaf nih Mas Richard, ada satu pertanyaan yang terlewat daripada kebawa mimpi. Di BMKG ada wadah kepenulisan nggak Mas? Seperti komunitas blogger atau komunitas menulis, Mas? Baik. Oh, Mbak Yara, di BMKG sendiri saya kurang tahu, Mbak. Jadi saya tidak bisa menjawab ini. Mungkin ada, tapi saya kurang tahu dengan hal tersebut. Baik, Bapak Ibu peserta sharing session semua. Sekian acara sharing session kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga keaktifan Bapak Ibu semua dalam mengikuti acara pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi sharing session selanjutnya. Terima kasih banyak untuk Mas Richard atas berbagi pengalaman menulis. Dan juga terima kasih kepada Pak Kukuh yang telah hadir dan memberikan pengarahan. Mohon maaf apabila dari panitia penyelenggara masih banyak kekurangan dalam menyiapkan dan penyelenggaraan kegiatan ini. Terima kasih peserta semua, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Mas Riki, Mas Rahmat, Mas Pak Adi. Kukuh. Terima kasih Mas Adi. Semuanya.